Selamat sore kawan-kawan Kediripedianis, apa kabar Indonesia? Sore ini luar biasa, tempat reunian Kediripedia dihadiri dua orang tamu luar biasa nih. Yang sebelah sini berbaju merah, Mas Iman Dwi Nugroho. Beliau adalah koordinator liputan CNN. Ya tentu dia setiap hari berada di Jakarta setiap hari. Nah, yang di sebelahnya ini pasti semua orang Indonesia udah tahu, Gus Barok. Beliau ini adalah jurnalis paling senior kalau di Jawa Timur ya. Selain itu masih aktif bahkan sebagai jurnalis Merdeka.com. Ada jabatan yang prestisius Mas Barok ini kalau di Kediri, yaitu Ketua Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Kediri. Wah, kerjanya luar biasa. Teman-teman, kita akan banyak memanfaatkan lah kehadiran beliau-beliau yang jarang, langka ini. Ini momen langka. Ini harus dibaca. Ya, tentu kita akan ngomongin lah gimana sih sebenarnya situasi terkini media yang mengalami situasi yang carut marut ya. Ada pergeseran yang luar biasa ini. Kita kasih waktu banyak untuk mereka. Bukan saya yang ngomong ya, nanti beliau-beliau ini. Ayo Mas Iman, gimana Mas? Iya, ya emang ini ya ngeri-ngeri sedap ya Mas Dijo ya. Jadi media ini dihadapkan pada apa istilahnya itu ya, persimpangan lah. Sekarang itu medianya makin banyak, kuenya tidak bertambah banyak, kue iklannya misalnya gitu. Sementara di sisi yang lain ngomong soal kualitas pemberitaan itu nggak boleh berkurang. Artinya kan mungkin kawan-kawan tahu ya bahwa jurnalis punya ukuran-ukuran lah dalam karya jurnalistiknya. Nah, kalau di Jakarta semua itu hampir berpikir tentang bagaimana membuat karya jurnalistik yang yang bagus di sela-sela ini Mas, di sela-sela media sosial yang juga sekarang itu semakin berkualitas. Kita jangan keliru ya, ngomong media sosial tuh sekarang orang ngedit lebih gampang. Orang ya kan mencari itu Mas, mencari info itu sekarang lebih gampang. Terus yang paling ngeri itu kan AI, artificial intelligence. Nah, itu tantangan lah. Kalau kita semua ya sebagai jurnalis, nggak hanya di Jakarta, saya menurutku di hampir di seluruh dunia, bagaimana kita bisa bertempur melawan kondisi itu. Yang mengerikan itu adalah salah satu kawan menerjemahkan bahwa kalau wartawannya itu so-so saja kemampuannya, cuman 5W1H, terus kemudian hanya bekerja istilahnya itu pas bandrol, argo, sistem argo kan gitu, kalau sudah selesai waktunya berakhir segala macam. Di tengah teknologi yang semakin tinggi, suatu saat ya kita akan terlibas karena mesin-mesin ini dia juga membangun dirinya sendiri. Mas Wicak atau Mas Doro Kakung itu mengingatkan bahwa mesin AI itu membangun dirinya sendiri. Jadi kesalahan-kesalahan, atau misalnya begini lah, kita cari arti sebuah kata gitu di AI. Sekarang kan misalnya yang paling gampang ChatGPT, ya kan, kita cari itu. Dia nggak tahu artinya. Itu ternyata dia itu mempelajari. Oh, sebuah kata ini kita nggak tahu. Dia terus mempelajari apa sih sebenarnya artinya. Gitu kan. Artinya apa? Dari situ kita lihat bahwa jurnalis nggak bisa hanya berpikir dengan cara yang lampau. Udah selesai 5W1H, misalnya ambil foto ya angle gitu lah, medium, close up, gitu kan, zoom dan seterusnya. Nggak ada di situ. Yang ditekankan adalah apa yang mesin-mesin itu tidak punya, rasa.
Rasa itu yang mereka tidak punya. Nah, bagaimana karya jurnalistik itu tidak hanya menyuguhkan informasi yang sifatnya menurut saya yang di permukaan saja, 5W1H, cover both side dan seterusnya, tapi bagaimana kita mewarnainya dengan rasa. Rasa ini yang mesin-mesin tidak punya. Itu sih Mas. Aku nggak tahu ya bagaimana terjemahannya ya, tapi menurut itu menarik gitu. Juga naluri. Ketajaman. Betul, itu kan juga insting. Insting sebagai manusia itu sih nggak bisa Mas di insting anak soleh ya. Anak soleh, hanya anak soleh yang abadi gitu. Itu kan. Jadi perlu Mas. Kita perlu aware ya, warning kalau mau jadi jurnalis, penulis, whatever lah ya. Tapi persoalan itu loh, bagaimana kita itu menciptakan karya yang extraordinary, yang bisa mengalahkan para robot itu. Rasa harus ada. Nah itu. Aku nggak tahu bagaimana penerjemahan rasa Mas Jo. Ya Mas Barok lah kalau persoalan rasa, naluri, insting ya beliau pakarnya. Keris. Jadi kalau rasa itu menurut saya, rasa itu sesuatu yang memang diciptakan Gusti Allah kepada diri kita. Tetapi satu hal lagi yang harus diingat, ketika jurnalis sudah ngomong rasa, nggak mungkin anak kita akan kita beri makan rasa. Ya. Istri kita tidak kita beri makan rasa. Ini harus kita pikirkan karena dari data terakhir kira konvergensi media ini berdampak pada suatu yang besar. Upah jurnalis tidak layak lagi. Ini menjadi penting. Catatan penting ya. Terus kedua, kawan-kawan juga tidak dibekali dengan kemahdiran yang lain. Contohnya begini, Pak Jo ini jurnalis. Pak Jo juga punya side job yang lain. Misalnya saya ini termasuk side job. Ketahanan ekonomi. Ya. Ini perlu. Jadi jurnalis jangan hanya melulu saya bangga jadi wartawan, KTP-nya tulisan wartawan, kemana-mana kalungan edikat, kalau saya kalungan pot aja. Ya. Jadi ini yang kadang-kadang tidak berpikir kawan-kawan. Sehingga nyun sewu pada konsep tertentu kita sebagai anggota AJI independensi ini menjadi sesuatu yang harus kita pertahankan. Hidup mati kita di situ. Jadi setelah kemudian saya job itu melahirkan rasa. Ketika kita nyun sewu ditangisi anak Pak wancine bayar UKT. Pak, bojone ngomong Pak berase telas, Pak gase telas. Di mana mau muncul rasa? Karena jurnalistiknya bagus, tapi kalau duitnya. Iya. Makanya penting sekali bahwa saya job apapun jangan terlalu mengingkari. Ini namanya curhat. Curhat. Enggak. Tadi sempat Pak Jo. Kebetulan saya ini juga jupel di Jembatan Lama. Dia nggak percaya ketika saya ngomong jupel itu juru pelihara ya. Yang ditunjuk oleh provinsi. Itu gajinya di bawah banget, di bawah 500 per bulan. Kok bisa ngelakon? Ya karena saya rasa seneng gitu, mencintai kan? Mencintai. Nah ini kan tidak bisa diukur gitu. Nah, itu termasuk bagian dari semua itu alamate anak soleh ibu papa. Ya tapi menarik ya, karya jurnalistik berkualitas, tapi secara pendapatan, kesejahteraan juga jangan lupa. Nah, tapi itu Mas, itu juga tantangan Mas Jo. Saya tidak tahu ya bagaimana menerjemahkan dengan di media-media di katakanlah media lokal. Tapi intinya gini, kita boleh berbeda pendapat. Asal kita sama. Kita nggak boleh berbeda pendapat, asal tidak boleh beda pendapatan. Masuk. Iya. Itu sih, jadi memang tantangannya makin banyak, kesejahteraan, peningkatan kualitas, teknologi yang semakin dahsyat gitu, media sosial yang semakin beragam dan semakin dahsyat. Sekarang misalnya gini, mau bicara tentang UFO katakanlah begitu,
Di media sosial udah banyak. Ya. Banyak. Terus apa kemampuan jurnalis untuk bisa lebih menyajikan informasi atau karya jurnalistik tentang UFO, katakanlah begitu, tentang budaya, Kediripedia misalnya. Kita searching budaya banyak. Apa yang disajikan jurnalis-jurnalis Kediripedia misalnya? Di CNN juga sama. Ngomong informasi banyak beragam, tapi apa yang disajikan misalnya media-media berita semacam CNN atau media-media yang lain ya gitu, yang lebih dari apa yang ada di. Kalau saya membaca sih sebenarnya kelemahan jurnalis sekarang dengan jurnalis lalu ya. itu sangat kentara banget. Contoh, jurnalis sekarang itu lebih banyak disajikan dengan rilis-rilis sehingga mereka males. Penggaliannya kurang. Ya. Yang kedua, nggak mau belajar. Ini Ngopi. dia buat rilis. Ya. Dia yang buat rilis. Enggak, artinya gini. Pada proses itu, Iya. mereka itu cuma terima begitu aja. Oke, tayang, tampilkan. Harusnya didalami. Harusnya didalami lah. Ini nggak menggurui ya kawan-kawan ya. Ini nggak menggurui, kita sharing Nggak aja. menggurui. Betul. Tapi ini penyakit jurnalis sekarang. Ya. Jurnalis generasi Milenial. milenial ini. Ini jadi kelemahan mereka itu di situ saya lihat. Mereka nggak mau lagi ada liputan khusus yang kemudian perlu melakukan Harus nginep. riset, harus nginep dan Tapi sebagainya. memang masih ada yang menikmati itu Mas Yop. Liputan-liputan khusus tuh. Masih. Banyak. Audiens itu, nah makanya itu kan pertanyaan kita semua. Audiens itu masih seneng nggak? Masih. Kalau nggak minimal kita sendiri yang menikmati. Iya. Kalau menikmati ya Mas, cuman proses menikmati publik beda ya. Kalau sekarang menikmatinya dalam rangka adventure kayaknya. Contoh begini, saya mencontohkan. Kemarin saya itu baru buka buku. Biasanya kalau saya buka buku itu saya buka, kemudian saya lewat. Ya. Saya berhenti 1 menit, saya lihat, saya lewat lagi. 1 jam kemudian saya lewat lagi. Baca Di lagi. situ saya menemukan di tahun 1258, misalnya ya, ini menarik. Tentang perkembangan Islam masuk di Nusantara, terutama di Jawa. Di tahun 1258, Mongol itu menyerang Baghdad. Artinya orang-orang di Persia waktu itu kemudian ekspansi ke wilayah-wilayah tertentu, termasuk di Indonesia. Itu artinya apa? Bahwa kita, kalau kita ngomong di situ, justru harusnya kita berterima kasih kepada orang-orang Mongol karena menyerang Baghdad. Sehingga ulama-ulama ini bisa menyebarkan agama Islam. Sampai ke Nusantara. Sampai ke Nusantara. Karena apa? Islam masuk di Jawa itu makan waktu 800 tahun. Ya, ini contoh. Ini nggak sengaja. Saya temukan di waktu saya buka bukunya Recraft, Sejarah Indonesia Modern. Terus apa hubungannya sama jurnalistik? Loh, gini, artinya bahwa ketika Aku jadi hostnya. kita membuat karya, Bijon harusnya. ini contoh loh, gini, orang kan belum pernah menulis tentang soal itu Ya. di media. Oh. Misal tentang berbicara soal itu, Ya. itu menjadi menarik. Karena apa? Sesungguhnya sebenarnya banyak, tidak hanya buku-buku yang ini. Kita ini sekarang jujur, berapa persen wartawan yang ke toko buku beli buku, Wajar. terus kemudian membaca? Saya termasuk yang beli, Ya. tapi nggak saya baca. Ditata rapi. Ditata rapi, plastiknya Masih belum disobek. plastikan. Nah, ini kelemahan. Karena apa? Karena kebutuhan saat ini dengan upah yang sangat minim, kemudian dituntut oleh keluarga, tidak ada waktu lagi untuk membaca. Bagaimana besok istri saya berasnya harus ada, sunlightnya harus ada, susunya harus ada. Ini yang memang membutuhkan waktu, sehingga nyonsok kesel awak wisan arep membaca sudah arep mau cotok wis akhirnya bantalan gak jadi. Nah, Mas Iman, Mas Barok. Nah, terus piye menggabungkan antara idealisme jurnalis dengan pragmatisme? Ini kan problem klasik, tapi ya situasinya kan seperti ini sekarang. Menurutku pemahaman pada media ya, media kita ya. Artinya kalau saya sih, saya berusaha memahami media kita itu positioningnya di mana. Oke, ya. Satu, positioning itu menentukan saya harus membuat karya seperti apa. Tentu ini berdasarkan kesepakatan editorial ya. Siap. Nah, Ya. positioning termasuk sebenarnya secara ekonomi media kita itu posisinya di mana. Kalau misalnya media kita itu
dalam arti kita pahami, oh ini masih bisa ini memberikan kesejahteraan lebih. Nah, itu dikomunikasikan segala macam. Tapi kawan-kawan juga harus ingat, kita itu harus memahami ya bahwa saat ini kondisi memang menurut saya tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Jadi keinginan untuk memperbaiki kesejahteraan dan seterusnya itu memang penting gitu. Tapi memahami bagaimana kondisi secara global, bagaimana kondisi media kita, bagaimana struggle-nya media kita dan seterusnya itu juga mau nggak mau harus kita pahami Mas sebagai pekerja ya. Kita boleh Mas menuntut tinggi, boleh. Cuman kita harus memahami juga bahwa pertama kita percayalah awak di tempat yang lain, maksudnya kita sebagai orang editorial, ada sales marketing, ada pimpinan-pimpinan kita, saya yakin mereka juga berusaha. Kita nggak boleh Mas terlalu, menurut saya ya. Ya, tapi satu hal perlu catat bahwa sesungguhnya kalau kita mengupdate diri kita dengan tahapan-tahapan dikatakan oleh Syekh Jazuli Ploso, ma sohiba ilmin mamkutun. Jadi ahli ilmu itu tidak mungkin akan berada di bawah jembatan alias bambu. Artinya kita mengupgrade diri kita itu pasti akan ada manfaatnya. Karena di Quran sendiri dikatakan yarfa'illahil ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Saya juga Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan. Ini sudah janji Allah. Artinya kalau kita memang kita jurnalis itu mengupgrade diri kita terus menerus otomatis golek wong. Ini golek wong. Kon gawe rilis. Ya, ahlinya ahli. Di golek wong. Ini menarik banget. Nah ini loh teman-teman ya. Jadi bukan persoalan sepele ternyata. Di tengah-tengah badai media yang luar biasa ini tetap butuh kekuatan spiritual ya. Itu yang penting. Mas Iman juga menegaskan itu kan. Terus pertanyaannya kikati diterus nih ta ya opo ya. Bar. Kapan-kapan. Kerja mana? Ditodong karo Mas Dijo. Karena setelah ini saya akan bertemu beberapa orang-orang kepercayaan di daerah Ngancar. Nanti Mas Iman juga mau ikut. Ngancar di kaki Gunung Kelut ya? Iya. Oke. Ketemu siapa nih Gus? Kalau boleh dibocori. Ya kawan-kawan kepercayaan. Jadi kita harus menghormati mereka. Nah, ini Kediripedia ikut. Bener ini, menarik ini. Benar, kalau saya jadi orang Kediripedia saya akan meliput itu. Orang-orang kepercayaan ngumpulnya Mas? Iya. Dalam rangka Ngancar di Pandantoyo. Ya. Dalam rangka suran ini. Gunung Kelut, Surowan. Menarik kalau Kediripedia ikut. Ini tadi dari pagi sampai sore memang selalu luangkan untuk Mas Iman tamu yang wes biar. Oke gitu ya. Mari kerjaan ini. Luar biasa ya. Beliau masih meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama kita yang masih junior ini. Ilmunya banyak banget. Tapi harapannya bahwa kita akan tetap nyesep ilmunya ya. Mbuh lewat topo lah kalau wis do balik kabeh ya tetap ditelepon. Oke, terima kasih Mas Iman, Mas Baro. Semoga semuanya manfaat buat semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh. Top.